Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jean Elika Marna, SPD MPDE, selaku dua dosen pembimbing mata pelajaran pengantar ekonomi pembangunan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rara Yolanda Pratami dengan NIM 24053159. Yang kedua Dini Sabrina Dasefri dengan NIM 24053011. Yang ketiga ada Suma Afwana Saputri dengan NIM 24053046. Yang keempat ada Melia Putri dengan NIM 24053062. Dan yang terakhir ada Nikmatul Khaira dengan NIM 24053105. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas proyek yang berjudul tentang transisi demografi dan tantangan pembangunan analisis teoritis dan empiris di negara berkembang. Adapun rumusan masalah dari kelompok kami adalah yang pertama, menjelaskan tahapan transisi demografi fase 1 sampai 4 secara teoritis dan mengidentifikasi posisi Indonesia atau negara berkembang lainnya dalam proses tersebut. Yang kedua ada menganalisis relevansi teori jebakan populasi Malthus dalam konteks kondisi sosial ekonomi saat ini. Yang ketiga ada mengkaji dampak sosial ekonomi dari tingginya angka fertilitas, terutama terhadap pertumbuhan penduduk, pembangunan sumber daya manusia, ketimpangan sosial, serta ketahanan pangan dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan teori untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan akibat dinamika demografi. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu transisi demografi dan teori Malthus yang akan disampaikan oleh Nikmatul Khaira. Kepada Nikmatul dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang transisi demografi dan teori Malthus. Eh, te- Teori transisi demografi mengacu pada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju ke tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Karena adanya perkembangan ekonomi dari praindustri menjadi ekonomi yang te- terindustrialisasi. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Frank Notestein pada tahun 1945 yang menjelaskan tentang bagaimana fertilitas dan mortalitas berdampak pada distribusi usia dan laju pertumbuhan penduduk. Teori transisi demografi ini mendapatkan dukungan oleh para ahli karena teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Frank Notestein pada tahun 1945 yang menjelaskan tentang bagaimana fertilitas dan mortalitas berdampak pada distribusi usia dan laju pertumbuhan penduduk. Teori transisi demografi ini mendapatkan dukungan oleh para ahli karena adanya korelasi historis yang kuat antara penurunan kelahiran dengan kemajuan sosial ekonomi. Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam Essay on Population, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup. Nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret itu. Pada kasus ini, di mana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang. Hal ini pertimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus. Selanjutnya analisis transisi demografi. Berikut data penduduk dan tingkat fertilitas.
Dari data penduduk berikut, didapat CBR atau CDR per 1.000 penduduk. Rata-rata jumlah anak perempuan usia reproduktif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nimatul Khaira. Materi selanjutnya yaitu analisis transisi demografi yang akan disampaikan oleh Dini. Kepada Dini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transisi demografi, di mana di mana tahapan transisi demografi itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pratransisi, di mana tahapan ini menunjukkan kelahiran dan kematian berada di tingkat yang sama-sama tinggi. Tahap kedua yaitu tahap awal transisi demografi, di mana ditandai dengan penurunan angka kematian karena peningkatan kesehatan dan gizi. Tahap ketiga yaitu tahap lanjut transisi demografi, di mana angka kelahiran mulai menurun akibat perubahan sosial dan ekonomi. Tahapan keempat yaitu tahapan transisi lanjut atau stabil, di mana tingkat kelahiran dan kematian yang rendah dan stabil. Selanjutnya ada grafik perbandingan tren kelahiran dan kematian. Grafik ini memperlihatkan tren angka kelahiran dan kematian di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024. Yang dimana menunjukkan CBR-nya menurun dari 17,6 ke 16,4 per 1.000 penduduk, sedangkan CDR-nya menurun lebih perlahan dari 6,6 ke 6,3. Penurunan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menuju struktur demografi yang lebih matang dengan pertumbuhan penduduk yang melambat. Hal ini memberikan peluang bagi pembangunan yang lebih berlanjut di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini. Materi selanjutnya yaitu kajian teori Malthus yang akan disampaikan oleh Melia. Kepada Melia dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan kajian tentang teori Malthus. Jadi, inti dari teori Malthus dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus pada akhir abad ke-18 melalui karyanya yang berjudul An Essay on the Principle of Population pada tahun 1798. Inti dari teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk bersifat geografis atau berkembang biak dengan laju yang cepat, sementara pertumbuhan produksi pangan hanya bersifat aritmetis atau lebih lambat. Akibat ketidakseimbangan ini, Malthus memprediksi bahwa jika tidak dikendalikan, pertumbuhan penduduk akan melampaui kapasitas produksi pangan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kelangkaan makanan, kemiskinan, dan kelaparan massal. Slide selanjutnya. Masih ke dalam kajian teori Malthus, di mana ada argumen pendukung dan argumen kontra dari teori Malthus tersebut. Argumen pendukung dari teori Malthus, di mana banyak negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk tinggi mengalami tekanan pada sumber daya pangan dan infrastruktur. Beberapa fenomena kelaparan dan kemiskinan di wilayah tertentu dapat dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan. Kemudian argumen kontra dari teori Malthus ini yang pertama adanya kemajuan teknologi pertanian dan revolusi industri. Kemudian adanya distribusi sumber daya dan ketimpangan sosial. Lalu ada negara pendukung dan kontra dari teori Malthus, di mana contohnya
Eh, Negara pendukung dari teori Malthus yaitu yang pertama negara Nigeria, Nigeria atau Afrika Sub-Sahara. Kemudian yang kedua ada negara Yaman, di mana konflik berkepanjangan diperparah oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi dan keterbatasan sumber daya alam. Akses terhadap pangan dan air bersih sangat terbatas. Kemudian yang ketiga ada negara Haiti, di mana negara miskin dengan tingkat kelahiran tinggi dan kemampuan pertanian terbatas kerap menghadapi bencana alam dan krisis pangan. Ketiga negara tersebut merupakan pendukung dari teori Malthus. Kemudian ada negara yang kontra terhadap teori Malthus, di mana contoh negaranya ada yang pertama ada negara Belanda, yaitu dengan kepadatan penduduk tinggi tetapi sangat produktif secara pertanian berkat teknologi. Ekspor produk pertanian ke banyak negara termasuk negara berkembang. Kemudian yang kedua ada negara Tiongkok, di mana meski sempat menghadapi kekhawatiran Malthusian, reformasi ekonomi dan kebijakan keluarga berencana atau satu anak berhasil mengendalikan populasi. Inovasi teknologi membuat produksi pangan meningkat signifikan. Kemudian yang ketiga ada negara India. Beberapa wilayah padat seperti Punjabi dan Haryana telah meningkatkan hasil panen berkat revolusi hijau. Menyangkal kekhawatiran Malthus secara lokal, namun daerah miskin seperti Bihar masih relevan dengan pandangan Malthus. Mungkin hanya 3 negara tersebut, yaitu negara yang kontra terhadap teori Malthus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Melia yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu dampak tingginya fertilitas yang akan disampaikan oleh Suma. Kepada Suma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, dampak tingginya fertilitas. Yang pertama, wilayah dengan tingkat fertilitas tinggi. Wilayah dengan tingkat fertilitas tinggi, yang pertama, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat fertilitas tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2022, total fertility rate di NTT tercatat sebesar 3,4 anak per wanita, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 2,18. Lalu ada dampak fertilitas tinggi di berbagai sektor. Yang pertama, dampak terhadap pendidikan, di mana akses pendidikan yang terbatas, banyaknya anak dalam suatu keluarga membuat alokasi anggaran pendidikan terbagi. Akibatnya, sebagian anak pada tingkat tertentu dapat menunjukkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu ada pekerja, anak, dan putus sekolah. Di keluarga dengan anak banyak, anak-anak cenderung membantu orang tua bekerja sejak dini untuk mencukupi kebutuhan keluarga, menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Lalu ada kesenjangan gender. Anak perempuan lebih rentan dikorbankan pendidikannya dibanding dengan anak laki-laki, karena mereka sering dibebankan pekerjaan rumah, tangga, atau pernikahan dini. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi keluarga. Yang pertama, beban ekonomi barat. Semakin banyak anak, semakin besar kebutuhan keluarga terhadap pangan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Pendapat orang tua sering tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, kemiskinan struktural. Keluarga besar cenderung sulit keluar dari kemiskinan karena pengeluaran melebihi pendapatan. Hal ini diperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi. Yang ketiga, ketergantungan pada bantuan pemerintah. Keluarga dengan fertilitas tinggi sering bergantung pada program bantuan sosial seperti PKH atau PLT. Yang ketiga, dampak terhadap ketahanan pangan. Yang pertama, konsumsi meningkat, produksi terbatas,
Jumlah anggota keluarga yang besar menyebabkan kebutuhan pangan meningkat. Namun, produksi pangan lokal tidak selalu mampu mengimbangi kebutuhan tersebut. Yang kedua, gizi buruk dan stunting. Anak-anak dari keluarga besar rentan terhadap gizi buruk karena distribusi makanan yang tidak merata dan rendahnya kualitas makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga, krisis pangan di masa depan. Jika laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka akan terjadi tekanan besar terhadap sumber daya pangan dalam jangka yang panjang. Yang keempat, dampak terhadap kebutuhan ibu dan anak. Yang pertama, jarak kelahiran dekat. Biasanya anak-anak dengan jarak kelahiran yang sempit meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan bayi yang baru lahir. Yang kedua, kekurangan gizi pada ibu. Ibu yang terlalu sering melahirkan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kondisi tubuh, mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu. Yang ketiga, rendahnya akses pelayanan kesehatan. Wilayah dengan fertilitas tinggi seringkali juga mengalami kesenjangan dalam layanan kesehatan, seperti kurangnya fasilitas puskesmas dan tenaga medis. Selanjutnya, pendekatan kebijakan untuk mengatasi dampak fertilitas tinggi. Yang pertama, program keluarga berencana atau KB. Yang Poin pertamanya, penyuluhan dan edukasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya pengaturan kelahiran melalui penyuluhan seperti posyandu, sekolah, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, akses alat kontrasepsi. Perluasan distribusi alat ini seperti pil, suntik. Yang ketiga, peran tokoh masyarakat. Keterlibatan tokoh agama dan adat sangat penting agar program KB diterima secara kultural. Yang kedua, pendidikan reproduksi sejak dini. Em, Dapat diterapkan pada kurikulum sekolah seperti memasukkan pendidikan seksual dan reproduksi ke dalam pelajaran sekolah dasar dan menengah untuk meningkatkan kesadaran remaja. Lalu ada kampanye media sosial, seperti sosialisasi melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram untuk menjangkau generasi muda. Yang terakhir, pelatihan per educator. Pelibatan siswa sebagai duta kesehatan reproduksi di sekolah. Yang ketiga, program perlindungan sosial seperti PKH. Insentif pendidikan dan kesehatan, program PKH memberikan bantuan uang tunai bersyarat agar anak-anak dari keluarga miskin tetap bersekolah dan mendapatkan imunisasi serta layanan kesehatan. Lalu ada monitoring berkala. Pendamping PKH membantu memastikan keluarga penerima manfaat tetap menjalankan kewajibannya. Yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti pelayanan keterampilan, program pelatihan menjahit, memasak, atau wirausaha yang berbasis rumah tangga untuk ibu-ibu rumah tangga agar mandiri secara ekonomi. Lalu ada dukungan UMKM, bantuan modal dan akses pasar bagi perempuan untuk mengembangkan usaha kecil. Dan yang terakhir ada kesetaraan gender. Pendidikan dan kebijakan yang mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk soal jumlah anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suma. Selanjutnya, ada pun rekomendasi kebijakan dari kelompok kedua, yaitu yang pertama ada penguatan program keluarga berencana atau KB. Salah satu contohnya adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan KB, terutama di daerah yang terpencil. Yang kedua itu ada pendidikan seksual dan reproduksi sejak dini. Contohnya itu memberikan pendidikan seksual dan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah secara komprehensif dan sesuai usia. Yang ketiga itu adalah pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga.
Contohnya, memberikan pelatihan keterampilan dan akses permodalan bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Yang keempat itu intensif pendidikan anak, dengan contoh menyediakan bantuan pendidikan berupa beasiswa, bantuan subsidi, atau makanan tambahan bagi anak yang keluarga dari kurang mampu. Yang terakhir yaitu adalah pelibatan tokoh agama dan adat, seperti mengajak tokoh agama dan adat sebagai mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan dalam pembangunan keluarga. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari kelompok kami adalah Indonesia saat ini berada pada tahap akhir transisi demografi dengan angka kelahiran dan kematian yang relatif rendah, serta TFM mendekati angka pengganti generasi. Perubahan ini mencerminkan keberhasilan program keluarga berencana, peningkatan pendidikan, serta perubahan nama sosial dan ekonomi. Namun, wilayah dengan tingkat fertilitas tinggi seperti Nusa Tenggara Timur masih menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan akses pendidikan, baik di beban ekonomi keluarga, risiko ketahanan pangan, serta tingginya fertilitas, angka stunting, dan kematian ibu anak. Dalam konteks ini, teori Malthus tetap relevan untuk menjelaskan tekanan terhadap sumber daya di wilayah-wilayah dengan pertumbuhan penduduk cepat. Meskipun banyak kritik terhadap asumsi dasarnya, terutama menyangkut pengaruh teknologi dan distribusi sumber daya. Pendekatan kebijakan yang komprehensif, mulai dari penguatan program KB, pendidikan reproduksi, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan perempuan sangat diperlukan untuk mengendalikan fertilitas dan memastikan membangun berkelanjutan. Dengan pengolahannya tepat, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memanfaatkan bonus demografi sebelum memasuki era penuaan penduduk. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 2. Untuk sesi pertanyaan, untuk sesi tanya jawab akan kami jawab di dalam grup. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya selaku moderator mewakili kelompok 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.